A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala sadina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karena nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat sehat dan nikmat kesempatan, dan yang paling utama nikmat iman dan Islam, dan nikmatnya kita masih bisa berselawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat YouTube yang setia, jangan lupa dukungannya biar kita selalu semangat untuk selalu berkarya. Baiklah, cerita ini diawali setelah diperkenalkan dengan telapak kakinya. Saya sering mendapatkan gambaran bertemu dengan dua ekor naga dikala sedang mandi di sungai, kan gitu. Ceritanya seperti berikut ini. Pada saat saya mandi, saya melihat di tengah sungai Musi itu terdapat dua ekor naga yang hendak menepi ke arah saya. Lantas saya langsung lari naik ke atas dengan perasaan takut tentunya. Siapa yang tidak takut dengan buaya? Bagaimana kalau dia menerkam? Tentu tidak bisa melawan lagi, tinggal pasrah menunggu ajal saja. Membayangkan bagaimana kalau mulutnya sudah menggigit tubuh saya, pasti tercabik-cabik, kan gitu. Setelah sudah berada di atas tepi, saya tetap masih di pinggir sungai. Saya kembali mengamati apa yang akan dilakukan kedua buaya itu. Dia masih bentuknya buaya ya, belum naga waktu itu. Setelah sampai di tepian pemandian, buaya itu langsung menaikkan kedua kakinya yang di depan dan menegakkan kepalanya. Saya lihat itu agak aneh kan, kalau buaya kan agak lebar, ini agak bulat, badannya agak bulat. Kemudian kok badannya bisa tegak berdiri kayak manusia, kepalanya juga bisa tegak kayak manusia, kan gitu. Padahal kalau buaya moncongnya lebar dengan gigi taringnya melakukan, tapi ini tidak, seram-seram, nggak lihat ini gigi taringnya, nggak lihat kan. Baru kemudian saya berpikir, pasti deh ini puyang naga, puyang tapa ya. Dia tidak menampakkan menakutkan, biasa saja, dan sekitar itu juga rasa takut saya hilang. Kemudian saya berseru, pasti kamu ini puyang tapa ya, gitu. Tapi kangen ya sama cucunya, kan gitu. Ya kek gitu. Terima kasih kek sudah mau nemenin cucunya, kan gitu. Saya bilang begitu. Setelah itu kedua naga itu kembali masuk ke dalam air, sebab di sini bentuknya bukan buaya tapi kayak naga, kan gitu kan, dan langsung menghilang. Kejadian ini berulang-ulang, bahkan sampai beberapa kali, kan gitu. Persis sama ceritanya, persis sama, kan gitu. Tempatnya juga sama, kan gitu ya. Nah, setelah beberapa bulan kemudian saya mendapat gambaran. Pada saat itu saya sedang di pinggir sungai lagi melihat, ya, menyaksikan, ya, sungai lagi banjir, lagi besar, kan gitu kan. Jadi biasa kalau sungai Musi itu kalau lagi besar kan agak menarik, kan gitu. Saya mengamati sungai, kan gitu, yang sedang banjir itu, dan seketika itu juga saya tersentak kaget karena ada seekor buaya putih. Ini buaya putih, kan gitu ya. Aneh banget, saya nggak tahu ini kok buayanya putih, kan gitu. Yang timbul tenggelam, buaya putih itu timbul tenggelam dari tengah sungai itu, menepi, tapi dia ke arah saya. Setelah sampai di tepi sungai, saya ini nggak nyangka kan, karena ini jurang sungai itu kan agak tinggi juga, nggak nyangka kalau akan terjadi apa-apa dengan saya, kan gitu. Tapi seketika itu juga dengan cepat sekali gerakannya, sampai saya juga tidak sadar, sebuah
kakinya itu langsung mencakat bahu saya, tapi hanya sekedar mencakat saja. Saya kaget, kok marah sama gue kan gitu, main cakar-cakaran lagi kan gitu kan. Setelah mencakar saya, dia kembali ke tengah sungai dan sekitar itu juga dia menghilang. Saya sempat ngelamun, kok aneh ya, cepat itu gerakannya, dan langsung mencakar bahu saya. Salah apa saya kan gitu. Kalau dia marah, tentu tubuh saya sudah tercabik-cabik, diterkam oleh kukunya, tapi di sini cuma sekedar goresan-goresan saja. Berarti dia itu nggak marah, tapi apa sih maksudnya, saya nggak, sampai sekarang menjadi teka-teki bagi saya kan gitu sih, apa sih ini maksudnya. Tapi saya memperkirakan naga putih itu dari laut kan gitu, dari kerajaan tertentu, saya nggak tahu kan gitu ya. Nah, kemudian beberapa bulan setelah kejadian melihat buaya dan naga itu ya, sa, sa- dan saat itu saya masih tinggal di rumah kontrakan saya di Pendopo. Saya biasanya ya, tempat tidur saya di ruang atas, sedangkan di ruang bawah itu hanya untuk ruang makan dan ruang santai kan, ruang dapur kan di bawah. Ceritanya setelah habis Isya, saya tidak segera tidur, tapi setelah ngantuk berat, saya langsung pergi ke tempat tidur di atas sebuah dipan. Dan sesaat setelah berbaring, antara sadar dan tidak sadar, dikatakan tidak sadar, saya masih sadar banget kalau saya itu tidur di atas dipan, barusan tidur kan gitu. Tapi mata saya itu berat banget, mau buka mata kan, mau bangun tuh malas banget, malas kan gitu ya. Nah, dan lampu tidur itu lampu 5 watt sehingga nampak aram temaram kan gitu. Seketika itu saya merasa ada sosok 2 ekor naga yang sepasang, mereka berada di ujung kaki saya dan mereka berdiri tinggi kok ini ya, tinggi mereka itu. Tapi dengan tapi cuma nampak bayangannya saja kan gitu, tidak jelas kan gitu ya. Dan dia yang nampak 2 sosok, tapi dia tinggi juga kan gitu. Dan saya sih tidak peduli amat karena saya sudah ngantuk berat. Jadi saat itu tidak ada niat mau bangun, tidak ada niat mau memperhatikan mereka karena saya tahu mereka itu pasti puyang tapak, karena sebab puyang tapak kalau dia tuh sepasang dia berbentuk naga kan gitu. Saya hanya berpikir mungkin dia itu hanya ingin melihat cucunya kan gitu saja kan gitu. Jadi guys, saya nggak terlalu peduli amat sama mereka kan gitu. Sesaat kemudian se- salah satu dari mereka tuh ngomong, kayaknya itu yang ngomong itu adalah yang kuyang tapa itu kan gitu. Dia bilang begini, wahai cucuku, kamu harus belanja kudai katanya. Kamu harus pulang dulu sebentar untuk menjenguk dusun, itu maksudnya. Tapi dalam pikiran saya paling minta diziarahi. Karena pada waktu itu saya sendiri memang belum pernah ziarah, bahkan saya belum pernah melihat makam Puyang Tapa itu, saya belum pernah, bahkan tempatnya pun saya belum tahu apakah di desa Tapa atau di Tangerang, saya belum tahu ya. Saya langsung jawab saja, saya kek masih malu kek, saya ini buntu, miskin, kerjaan belum punya, kan gitu, malu, kek, kan gitu. Dalam hati saya langsung berpikir, kakek gue ini tidak tahu keadaan gue. Untuk ongkos ojek saya, untung cukup. Saya ini naik ojek terus kalau mau ngajar, kan gitu. Makan saja untung cukup untuk per bulan, dalam hati saya saja, tapi saya nggak bilang gitu. Saya waktu itu benar-benar tidak punya uang untuk menjenguk dusun ya. Untuk makan saja cukup-cukupan saja, belum untuk ongkos ojek ya. Memangnya saya mesti berjalan kaki dari Pendopo ke desa Nanjungan ya. Bisa berabe jalan kaki dari sana Penanjungan, saya berpikir seperti itu. Tapi dalam pikiran saya saja. Tapi Puyang Tapak itu menjawab lagi, kamu harus belanja ke dusun katanya.
sampai 3 kali saling berbantah-bantahannya, dia menghilang. Setelah 3 kali berbantah-bantah, dia menghilang sendiri. Saya langsung tidur saja, biarin, saya bilang. Dan saya nggak terlalu menanggapinya. Dan malam besoknya datang lagi kan, mereka itu persis sama di ujung kaki saya kan gitu ya. Tempat berdirinya juga sama, bentuknya juga sama, hanya bayangan hitam saja kan gitu kan. Dan omongannya cuma begitulah. "Cucuku, kamu harus belanja dulu ke dusun," katanya. Terus saya bilang, "Kayak saya ini malu, buntu, miskin, kerjaan belum punya," kan gitu. Tapi jawabannya masih tetap saja seperti itu. "Kamu belanja ke dusun dulu," katanya. Setelah 3 kali berbantah-bantahan, dia menghilang kan gitu. Dan malam ketiganya, jadi malam pertama, malam ketiga, 3 malam berturut-turut. Pas malam ketiganya masih juga seperti itu, dia bilang begitu kan. Ini "Cucuku, kamu belanja ke dusun dulu," katanya. Terus saya bilang, "Kek, saya ini masih malu mau belanja ke dusun itu, kek. Saya ini miskin, buntu, kerjaan belum punya," saya bilang gitu. Dan akhirnya setelah 3 kali berbantah-bantahan, dia menjawab, "Cucuku, awas, kalau kamu tidak belanja ke dusun ya, kamu akan menyesal seumur hidup, pam," katanya. Setelah itu dia pulang. Saya nggak jawab lagi, dia langsung pulang ya, dia langsung menghilang kan gitu. Setelah bilang begitu, setelah dia menghilang, saya berpikir, kok kakek ini sudah marah banget ya, pasti diturutin. Kalau nggak diturutin nanti benar ancamannya itu. Saya akhirnya punya rasa takut kalau nggak dituruti, sehingga saya langsung berpikir, udah deh, besok saya akan cari uang dan gitu untuk ongkos belanja ke dusun kan gitu. Sehingga besoknya saya cari pinjaman uang 50.000. Setelah itu sorenya saya buat kue serabi. Dan untuk buat kue serabi ini belajar dulu sama tetangga ya, saya nggak bisa kan gitu. Nah, setelah saya buat kue serabi, saya buat sendiri kok, saya tidak merepotkan tetangga, enggak kan gitu. Dan setelah selesai, saya masukkan dalam mangkok yang besar ya. Kemudian saya buat hidangan kan gitu ya, hidangan kue serabi kan gitu. Dan setelah itu saya bertawasul dulu dan saya berdoa, "Ya Allah, besok saya mau bagi ke dusun untuk ziarah ke makam Buyang Tapa. Mohon diberi kesehatan ya Allah, mohon diberikan hikmah yang baik-baik ya Allah," gitu doanya. Setelah selesai berdoa, saya bagikan kue serabi itu ke tetangga-tetangga saya kan gitu saja. Dan setelah itu besoknya saya berangkat ke dusun, meluncur ke dusun kita, karena kita ziarah ke Puyang Tapa. Baru saya tahu Puyang Tapa, makam Puyang Tapa itu bentuknya asli begini, dan ceritanya memang begini. Dan terus tempatnya baru tahu, tempatnya di seberang sungai di Desa Tapa kan gitu ya. Jadi memang saya belum pernah ziarah kan gitu kan. Jadi saya belum, nggak ada alternatif pikiran lain. Saya nggak berpikiran mungkin dia itu ngurus saya ziarah gitu, nggak ini kan. Oke guys, sekian dulu. Jangan lupa tonton episode selanjutnya, episode ketiga, sosok Puyang Naga, sosok tokoh masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.